Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini masih bersama dengan saya, Ibu Dian Iswayuni dengan mapel matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai bab baru. Kita akan mempelajari mengenai fungsi. Nah, untuk mengerti apa itu fungsi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kalian bisa amati gambar yang ada pada layar. Amati dulu, renungkan. Nah, di layar tampak ada dua gambar, di mana gambar di situ menunjukkan aktivitas dalam toko baju atau mungkin toko kaos. Kalian pasti kenal bahwa di dalam toko baju itu ada bermacam jenis ukuran baju. Nah, untuk membeli kalian pasti akan mencari ukuran yang sesuai dengan kalian. Perhatikan, misalkan di toko tersebut ada 5 anak, misalkan ada Ahmad, Binti, Khairul, Dafa, dan Erna. Dia ingin membeli kaos untuk kelasnya. Nah, untuk membeli itu tentu kalian akan mengukur ukuran apa yang sesuai dengan diri kalian. Misalkan di sini Ahmad memilih ukuran L, Binti memilih ukuran M, Khairul memilih ukuran XL, Dafa memilih ukuran L, dan Erna memilih ukuran S. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka kita dapat membentuk dua himpunan. Himpunan yang pertama adalah himpunan mengenai nama siswa tadi yang ingin membeli kaos. Kemudian himpunan yang kedua adalah himpunan ukuran kaos yang disediakan di toko. Kita ambil saja 5 ukuran kaos, misalkan XS, S, M, L, dan XL. Dua himpunan itu kita misalkan himpunan nama anak kita misalkan himpunan A, dan himpunan ukuran kaos kita misalkan dengan himpunan B. Nah, selanjutnya berdasarkan kasus tersebut maka kita bisa membuat diagram hubungan antara nama anak tadi dengan memasangkan ukuran kaos yang mereka pilih. Seperti tampak pada gambar tersebut. Nah, hubungan yang terjadi antara himpunan A dan himpunan B itu kita namakan sebagai relasi atau hubungan. Dalam relasi, yang pertama, himpunan A itu dinamakan sebagai domain atau daerah asal. Jadi yang disebut domain adalah anggota himpunan A, yaitu meliputi Ahmad, Binti, Khairul, Dafa, dan Erna. Kemudian himpunan B itu kita namakan sebagai himpunan kodomain atau daerah kawan. Daerah kawan berarti semua anggota himpunan yang ada di B ini dinamakan daerah kawan, yaitu XS, S, M, L, dan XL. Sedangkan anggota himpunan B kan tidak semuanya mempunyai pasangan dengan himpunan A. Lah, himpunan B yang mempunyai pasangan dengan himpunan A ini dinamakan dengan daerah hasil atau disebut dengan ring. Jadi yang menjadi ring dari himpunan A atau daerah hasil dari himpunan A adalah hanya ukuran S, M, L, dan XL, karena tidak ada dari kasus yang tadi yang memilih ukuran XS. Berikutnya, amati contoh berikut ini. Nah, di sini Ibu sajikan ada 3 diagram panah. 3 diagram ini, satu merupakan bukan fungsi, yang 2 merupakan fungsi. Kalian bisa amati diagram panahnya. Nah, sekarang saya jelaskan.
Dari gambar yang pertama, diagram panah dari A ke B ini dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Dalam diagram panah tersebut tampak bahwa anggota himpunan A atau domain itu ada yang tidak memiliki pasangan pada anggota himpunan B atau kodomain. Begitu juga sebaliknya. Jadi A ke B ini bukan merupakan fungsi. Diagram yang kedua, kenapa kok dikatakan fungsi? Perhatikan, dalam diagram yang nomor 2, ini semua anggota himpunan A atau domain memiliki pasangan satu anggota pada kodomain. Tetapi ada anggota kodomain yang tidak berpasangan dengan himpunan A. Kasus yang ketiga, diagram yang ketiga, himpunan A dengan himpunan B, ini ada tampak bahwa semua anggota himpunan A atau domain memiliki pasangan tepat satu pada kodomain, sedangkan kodomainnya ada yang tidak berpasangan. A ke B dikatakan sebagai fungsi. Nah, dari penjelasan contoh tersebut, kita dapat menarik kesimpulan kenapa himpunan A ke himpunan B itu dikatakan fungsi, kenapa dikatakan relasi. A ke B dikatakan fungsi karena setiap anggota A itu memiliki tepat satu dengan anggota B. Jadi semua anggota yang ada di A itu harus punya satu pasangan di B, maka dia bisa dikatakan fungsi. Sedangkan B boleh berpasangan, boleh tidak. Yang disyaratkan pada fungsi hanya anggota himpunan A. Nah, di sini kita ketahui bahwa yang dikatakan sebagai fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Nah, sekarang saya kasih contoh soal. Tentukan pasangan berikut mana yang merupakan fungsi. Di sini ada 3 diagram panah. Kalian amati, ingat yang dikatakan fungsi adalah apabila setiap anggota A itu memiliki tepat satu pasangan dengan anggota B. Dah, kalian amati. Nah, dari 3 diagram tersebut, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa yang A ke B untuk yang I1 atau diagram yang pertama, ada anggota A yang tidak berpasangan dengan B, maka dia tidak bisa dikatakan fungsi, karena fungsi tadi mensyaratkan semua anggota A harus berpasangan. Yang B dikatakan fungsi, kenapa? Jelas semua anggota A punya pasangan di B. Sedangkan yang ketiga, kenapa tidak dikatakan fungsi? Karena meskipun semua anggota A berpasangan dengan B, tetapi ada satu anggota dari A yang mempunyai pasangan lebih dari satu pada anggota B. Sudah paham semuanya apa yang dikatakan dengan fungsi? Nah, untuk lebih jelasnya kalian boleh berlatih dari soal yang Ibu berikan pada pembelajaran e-learning. Silahkan dicoba dikerjakan, berlatih di rumah. Apabila tidak paham, silahkan berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Terima kasih.